Shalom semuanya. Sebelum saya menceritakan sedikit dari kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama saya Yerni Zebua dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Grup A Semester 1. Di sini saya akan menceritakan tentang kitab 1 Petrus dan 2 Petrus dari mata kuliah pengantar perjanjian baru. Baik, langsung saja saya menceritakan tentang kitab 1 Petrus yang dimana Surat 1 Petrus ini ditulis dikaitkan dengan Petrus, salah satu dari 12 Rasul Kristus. Waktu penulisan kitab 1 Petrus ini ditulis sekitar tahun 60-64 Masehi selama kekristenan awal. Tujuan dari kitab ini ditunjukkan kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil dan sekitarnya. Dan untuk yang menjadi tema utamanya adalah untuk memberikan nasihat, penghiburan, dan dorongan kepada umat Kristen yang mengalami kehadiran dan ujian di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Seperti yang tertulis dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 berbicara tentang berkat keselamatan dalam Kristus dan panggilan orang percaya untuk hidup kudus. Yang kedua dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10 menggarisbawahi peran gereja sebagai bangsa pilihan iman, kerajaan yang harus mengabdi kepada Allah dan memberi tekan pujiannya. Dan yang terakhir 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 25 mengajarkan tentang kewajiban sebagai warga surga yang harus hidup dalam ketaatan dan kasih terhadap orang lain. Demikian dari kitab 1 Petrus. Sekarang tentang kitab 2 Petrus, yang dimana surat 2 Petrus ini ditunjukkan kepada jaringan gereja yang sama seperti surat pertama Petrus, dan kemungkinan besar ditulis di lokasi yang sama di Roma. Petrus menyadari fakta bahwa dia akan segera meninggal, dan bukti yang kita dapatkan dari tradisi awal adalah bahwa Petrus dieksekusi oleh penguasa Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Sehingga surat ini bertindak sebagai pengkhotbah perpisahan Petrus. Dia memulai dengan menawarkan sebuah tantangan terakhir bahwa pengikut Yesus yang tidak pernah berhenti bertumbuh, dan kemudian diikuti oleh dua peringatan yang terakhir tentang semakin banyaknya guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang Kristen di komunitas-komunitas gereja tersebut. Yang pertama dengan cara hidup mereka yang jahat, dan yang kedua oleh teologi mereka yang tidak sehat di sepanjang surat tersebut. Petrus menetapkan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh para guru tersebut terhadap dirinya dan rasul-rasul lainnya. Dan tujuan Petrus adalah mengembalikan kepercayaan dan ketertiban ke komunitas-komunitas gereja tersebut. Jadi, Petrus membuka dan mengingatkan gereja tersebut bahwa melalui Yesus Allah telah mengundang semua orang untuk menjadi bagian dari sifat ilahinya sendiri. Artinya, untuk menjadi bagian dari Allah, hidup kasihnya sendiri dan sungguh luar biasa dan membutuhkan respon seumur hidup. Dalam menerima karunia ini berarti sebuah komitmen untuk mengembangkan karakter yang sama dengan menandai sifat ilahi Allah sendiri. Petrus mendaftar di sini 7 diri yang harus diupayakan, yang terakhir mencapai dan mempuncak. Semuanya yaitu kasih yang menurut Yesus, berarti memberikan diri kesejahteraan bagi orang lain, tidak peduli bagaimana diri tanggapan mereka ataupun harganya. Mengasihi menurut Petrus adalah menjadi bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Kemudian tujuan surat ini menjadi sebuah peringatan dari ajaran Petrus yang dapat diteruskan bagian generasi-generasi seterusnya. Dia tidak ada akan lagi untuk memberikannya secara langsung, dan sebelum dia meninggal dia menanggapi sebuah keberatan dan tuduhan-tuduhan yang ingin dibuat oleh para guru tersebut, yang menurut pengajaran Yesus dan ajaran para rasul. Petrus pertama-tama membahas sebuah tuduhan yang diulang-ulang oleh orang-orang mesti karas dan masa depan, yakni
bahwa dia dan para rasul hanya mengarang semua hal tentang Yesus yang telah bangkit dari orang mati, bahwa dia adalah Raja dunia. Jadi Petrus menawarkan kesaksian di manalah dia saksi mata dari sebuah peristiwa hebat ketika Yesus dimuliakan di atas bumi. Dan kasih karunia Allah akan membawa kisah ini pada akhir cerita di hari Tuhan. Di sini Petrus mengacu pada puisi penggenap Yesaya dan Zefanya yang menggambarkan hari keadilan Allah sebagai api yang menghanguskan. Petrus mengatakan bahwa langit akan berlalu dan stoichea akan meleleh oleh api. Kata ini adalah berasal dari kata Yunani yang bisa dirujuk oleh unsur-unsur alam. Dalam hal ini berarti lenyapnya alam semesta yang material atau kemungkinan besar. Ini mengacu pada benda-benda langit dan kata lain dengan bintang-bintang. Itulah arti kata ini dalam Yesaya pasal 34. Jadi 2 Petrus memiliki visi harapan yang besar dan luas untuk seluruh dunia. Dan surat ini mengingatkan kita untuk memeriksa kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari isi kitab 2 Petrus ini. Sekian hasil cerita dari kedua kitab ini. Jika ada kata-kata yang kurang, boleh dikomen. Terima kasih. Shalom.